menyerupai bagian dari ujung semacam kapal kuno yang membatu atau fosil kapal raksasa. Pemirsa, kali ini kita menuju lereng Gunung Welirang yang sangat mistis, serta diduga banyaknya peninggalan-peninggalan yang masih misterius. Bahkan kemungkinan juga apa yang diprediksi oleh Profesor Santos sebagai Atlantis gitu ya, semacam cerita dalam kitab Timaeus, karya siapa namanya, Timaeus dan Kritias, karya Plato ya, salah satu filsuf Yunani, yang mengatakan sebuah peradaban yang berbentuk lingkaran-lingkaran yang dikelilingi oleh lautan-lautan, dan di situ terbuat dari emas dan permata istananya dan penuh dengan kemakmuran dan kebijaksanaannya. Apakah mungkin itu leluhur Nusantara? Dan apa yang dikatakan dalam bukunya Profesor Santos mengatakan Nusantara adalah Atlantis. Kita menjadi tertantang dan sangat penasaran untuk memecahkan berbagai macam persoalan sejarah ini. Jadi menurut cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada semacam bumi terbelah ya, atau semacam ada cekungan atau jejak rengkahan di masa lalu, dan situ menampakkan semacam struktur tembok istana kuno. Jadi kita sangat penasaran, istana periode apakah? Apakah zaman prasejarah? Apakah zaman peradaban Hindu-Buddha masa kuno? Atau zaman Madya? Sejarah peradaban yang ada di Pulau Jawa ini meskipun sangat panjang, meskipun misalnya dalam rentang berkembangnya Homo erectus 1,5 juta tahun silam, namun tidak banyak artefaktual, yang ada hanya fosil-fosil manusia purba seperti Homo mojoketensis, Homo wajakensis, atau Pithecanthropus erectus ya. Nah, ini adalah bukti-bukti yang artinya yang menandakan Pulau Jawa pernah dihuni oleh masyarakat atau semacam makhluk ya, yang mirip dengan manusia yang dikenal dengan Homo erectus. Kemudian mereka punah sekitar 10.000 sebelum Masehi, kemudian 3.000 Pulau Jawa dan Nusantara dihuni oleh orang-orang Austromelanozoid yang berkulit hitam ya, sebagaimana kemudian masyarakat yang ada di Indonesia Timur. Kemudian tahun 2500 didesak oleh migrasi besar-besaran orang-orang Proto Melayu ya, yang kemudian membawa kebudayaan batu besar atau megalitik. Menhir dolmen ini diperkenalkan di seluruh Nusantara. Seiring berjalannya waktu, kemudian sekitar 1500 dan 500 sebelum Masehi terjadi dua gelombang migrasi besar-besaran masyarakat Diotro Melayu yang membawa kebudayaan Dongson. Dimulai perkembangan peradaban perunggu di Nusantara sampai awal Masehi muncul kerajaan Funan yang kemudian mengadopsi, dan seiring dengan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, maka awal Masehi menandakan semacam perubahan dari masyarakat prasejarah Dongsonian peradaban perunggu beralih kepada peradaban Hindu-Buddha. Sejak awal Masehi sampai pertengahan abad ke-16 Masehi diduga sangat masif Nusantara di bawah pengaruh peradaban Hindu-Buddha. Kebesarannya dibuktikan dengan dinasti Sailendra yang ada di Jawa Tengah, membuat monumen-monumen yang sangat besar, Borobudur, Prambanan, Plaosan, Candi Sewu, dan lain sebagainya. Dan puncak peradaban untuk menaungi seluruh Nusantara di Jawa Timur, peradaban Majapahit mampu melakukannya.
Jadi di belakang kita ini menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat ada jejak-jejak peradaban leluhur Nusantara. Ada semacam dolmen, menhir gitu ya. Dan ada beberapa struktur gitu ya. Kemungkinan struktur batu alam ataukah mungkin semacam benteng tembok peradaban kuno. Kita juga sangat penasaran. Coba kita lihat bersama-sama. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita mendapati sebuah bentuk-bentuk yang sangat unik dari batu ini ya. Kemungkinan batu basal, jejak-jejak vulkanologi pada masa prasejarah, atau juga mungkin semacam arca prasejarah, atau mungkin jejak-jejak peradaban neolitik megalitik. Jadi dari sini kita akan bisa melihat mirip kepala ular naga raksasa yang bertapah membatu. Penuh sisik-sisiknya ya, dan ada semacam mata dan hidungnya ya, dan moncongnya mungkin sebelah kiri ini ya. Dan memang ini salah satu tinggalan yang sangat misterius. Jadi pemirsa, di belakang kita inilah kemudian kita akan mendapati semacam jejak-jejak batu berlapis-lapis ya, yang menyerupai bagian dari ujung semacam kapal kuno yang membatu atau fosil kapal raksasa, atau juga mungkin bagian dari ujung dari sebuah tembok peradaban masa prasejarah, atau juga mungkin semacam batu basal yang merupakan aktivitas vulkanik di masa purba. Nah, jadi banyak interpretasi yang kemungkinan juga di masa peradaban yang sangat panjang ini juga pernah dijadikan sebagai situs magis sakral masa prasejarah atau masa peradaban kuno. Jadi mungkin kameramen bisa lebih dekat untuk melihat di mana kemudian ada semacam struktur yang memiliki seperti batu-batu andesit yang tertata sedemikian rupa membentuk semacam struktur tembok ya. Nah ini jadi temuan ini sangat luar biasa sekali. Ada semacam batu yang berlapis-lapis yang ditata sedemikian rupa membentuk semacam benteng atau menara gitu ya. Nah, kemungkinan memang ini adalah salah satu sisa-sisa tembok benteng istana peradaban kuno. Jadi semoga kemudian berbagai macam tinggalan ini gitu ya memberikan semacam edukasi, motivasi, serta kemudian jejak-jejak pelajaran dan kebijaksanaannya sebagaimana kemudian alam Nusantara ini terus berproses sepanjang waktu dan sejarah. Ada berbagai macam bencana yang mengiringinya, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, dan tsunami, serta bencana lainnya yang menjadikan semacam dinamika peradaban yang ada di bumi Jawa ini. Jadi aktivitas kita semata-mata eksplorasi, dokumentasi, dan sebagian juga memberikan wacana tentunya untuk para ahli memecahkannya. Karena kita juga bukan para ahli, namun sedikit ya termotivasi akan sebuah usaha untuk menggali akan prestasi yang membanggakan
serta berbagai macam tinggalan-tinggalan leluhur kita. Jadi leluhur Nusantara yang ternyata memiliki peradaban yang sangat panjang dan sangat besar yang tidak kalah dengan peradaban-peradaban yang ada di dunia. Sehingga kemudian kita gitu ya juga memiliki kesempatan yang sama sebagai bangsa yang besar di yang akan datang, di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat.